Pada suatu siang yang hangat di kota Lembang, di sebuah villa modern yang berdiri di tengah perbukitan hijau, angin semilir berhembus pelan membawa aroma segar dari pohon pinus dan bunga-bunga liar. Villa itu milik seorang wanita bernama Nadine, perempuan paruh baya yang tampak jauh lebih muda dari usianya. Rambutnya hitam pekat, disanggul rapi di belakang kepala, dan kulit wajahnya masih memancarkan kecantikan masa muda yang belum pudar. Villa Nadine memiliki taman belakang yang luas, dikelilingi semak mawar dan anggrek liar, serta sebuah kolam renang yang tenang, memantulkan cahaya matahari siang. Tempat itu menjadi sudut favorit Nadine untuk melarikan diri dari segala hiruk-pikuk sosialitanya. Sebuah dunia yang tampak gemerlap, tapi seringkali terasa sunyi. Nadine duduk di kursi rotan di tepi kolam, mengenakan gaun santai berwarna krem. Ia menggenggam secangkir teh melati hangat sambil memandangi permukaan air yang berkilauan. Suara alam dan gemericik air kolam menjadi satu-satunya musik pengiring saat itu. Hampir setiap siang, sejak beberapa bulan terakhir, Nadine kerap melihat seorang pria muda yang bekerja sebagai tukang taman di villa itu. Namanya Arga. Usianya mungkin baru menginjak akhir 20-an. Tubuhnya tinggi, kulitnya kecoklatan karena sering terpapar matahari, dan wajahnya tenang namun bersahabat. Arga bukan hanya merawat tanaman dengan cekatan, tetapi juga dengan perhatian yang seolah-olah setiap daun dan bunga memiliki jiwa yang patut dihargai. Hari itu, Nadine memperhatikannya dari jauh. Arga tengah memangkas ranting kering sambil bersenandung pelan. Kaos abu-abu yang dikenakannya telah pudar warnanya, namun justru memperlihatkan kesederhanaan yang terasa menyejukkan. Ada sesuatu dalam sikap tenang pria itu yang perlahan-lahan menarik perhatian Nadine. Bukan karena rupa, tapi karena caranya menyatu dengan alam dan dunia sekitar. "Arga," panggil Nadine. Suaranya pelan tapi cukup terdengar. Pria itu menoleh, sedikit terkejut, lalu tersenyum. "Ya, Bu Nadine? Sudah berapa lama kamu bekerja di sini?" Arga mendekat sambil mengusap keringat di dahinya. "Baru sekitar 5 bulan, Bu. Tapi saya sudah mulai merasa tempat ini seperti rumah." "Begitu ya?" Nadine tersenyum lembut. "Aku juga merasa begitu. Tapi, kadang rumah bisa terasa sepi meskipun tidak kosong." Arga terdiam sejenak, matanya menatap wajah Nadine yang seolah menyimpan 1000 cerita. "Sepi bisa datang dari mana saja, Bu. Tapi biasanya, itu cuma pertanda kita butuh berbagi cerita dengan orang yang tepat." Kata-katanya sederhana, namun menghantam lembut ke dalam benak Nadine. Entah sejak kapan, dia mulai menantikan momen-momen ketika bisa sekadar menyapa Arga. Ada kenyamanan yang sulit dijelaskan. Arga tak pernah banyak bicara, tapi saat ia bicara, selalu ada ketulusan di dalamnya. Matahari mulai condong ke barat, bayangan pohon-pohon pinus mulai memanjang. Nadine menyesap tehnya, yang kini mulai dingin. Dalam hening, ia menatap pria muda itu, lalu tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, villa itu terasa lebih hidup. Hari-hari di villa itu berlalu perlahan namun menyenangkan. Meski kesunyian masih menyelimuti sebagian besar waktu Nadine, kehadiran Arga mulai membawa nuansa baru yang lebih hangat. Seiring waktu, Nadine mulai menyadari bahwa ia lebih sering menunggu sore datang, hanya agar bisa mengobrol sebentar dengan pria muda itu. Sore itu, matahari menggantung rendah di langit Lembang. Langit berubah jingga keemasan, dan hawa sejuk mulai turun menyelimuti taman belakang villa. Nadine duduk di bangku batu di dekat kolam, memegang buku yang sejak tadi belum terbuka. Matanya terus mencari-cari sosok yang kini terasa familiar. Arga. Tak lama, pria itu muncul dari sisi taman, membawa selang kecil yang dililit rapi di tangannya. Ia melambaikan tangan saat melihat Nadine. "Senja yang indah, Bu," sapanya sambil menghampiri. "Indah sekali," jawab Nadine, kali ini dengan senyum yang tulus. "Tapi akan lebih indah kalau ada teman ngobrol." Arga tertawa kecil dan duduk di sisi bangku, menjaga jarak yang sopan. "Apa Ibu sedang membaca sesuatu yang menarik?" "Tidak benar-benar membaca," katanya sambil menatap halaman kosong. "Hanya memegangnya, seolah sedang sibuk." "Kadang kita memang tidak butuh aktivitas, hanya butuh alasan untuk tidak merasa sendiri," balas Arga dengan nada lembut. Nadine menoleh ke arahnya, sedikit terkejut dengan jawaban itu. Arga memang selalu begitu, tak banyak bicara, tapi setiap ucapannya seperti mengetuk sisi hatinya yang selama ini tertutup rapat. "Aku jarang bertemu anak muda yang bicara dengan cara sebijak itu," ucap Nadine. Arga tersenyum, matanya menatap ke arah kolam. "Saya banyak belajar dari hidup, Bu, dan hidup tidak selalu ramah, tapi kalau kita cukup sabar, kita bisa menemukannya bermakna." Diam sejenak.
Nadine akhirnya memberanikan diri bertanya, "Apa kamu pernah merasa kehilangan sesuatu yang sangat penting dalam hidup?" Arga mengangguk pelan, namun matanya tetap menatap lurus ke depan. "Pernah, bahkan beberapa kali. Tapi kehilangan yang paling berat adalah kehilangan ibu saya. Itu saat saya masih SMA." Nadine terdiam. Ia bisa merasakan luka yang masih ada di balik ketenangan wajah Arga. "Aku ikut berduka. Pasti sangat berat melewati masa-masa itu." "Iya, Bu. Tapi sejak itu saya belajar satu hal, bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya. Kadang, justru dari kehilangan kita tahu apa yang sungguh berarti." Kata-kata itu menusuk perlahan ke dalam hati Nadine. Ia tidak sedang mendengarkan tukang taman biasa. Arga memiliki kedalaman yang tak ia duga sebelumnya. Senja semakin merambat. Bayangan pepohonan di sekeliling villa mulai menyatu dengan langit yang mulai meredup. Nadine menatap Arga, lalu berkata, "Kamu tahu, aku dulu berpikir bahwa hidupku sudah sempurna. Tapi makin hari aku sadar, kesempurnaan itu semu jika kita tidak bisa membaginya." Arga menoleh, sorot matanya hangat. "Saya rasa itu sebabnya saya betah bekerja di sini, Bu. Tempat ini, dan Ibu, terasa seperti sesuatu yang nyata. Tidak dibuat-buat." Nadine tidak langsung menjawab, tapi dadanya menghangat, dan untuk sesaat dunia di sekeliling mereka terasa jauh. Hanya ada suara gemericik air dan suara dedaunan yang bergesekan pelan. "Terima kasih, Arga," ucapnya akhirnya. "Terima kasih sudah menjadi teman bicara yang jujur. Saya yang seharusnya berterima kasih, Bu Odokosimba. Tidak banyak orang yang melihat saya bukan sekadar tukang taman." Tatapan mereka bertemu. Tidak ada kata-kata lagi, tapi dalam hening itu, ada pemahaman yang tumbuh. Pelan, tapi pasti. Senja pun berlalu. Langit mulai gelap. Dan meskipun malam akan datang, sesuatu dalam hati Nadine terasa jauh lebih terang daripada sebelumnya. Minggu-minggu berlalu, dan suasana villa semakin terasa berbeda. Nadine dan Arga semakin sering menghabiskan waktu bersama, tidak hanya di taman atau kolam, tapi juga di teras belakang, menyeduh teh, berbicara tentang hal-hal kecil, tentang cuaca, tentang tanaman baru, bahkan tentang mimpi-mimpi yang sempat terlupakan. Namun semakin mereka dekat, Nadine mulai menyadari satu hal. Dunia di luar taman mereka tidak akan pernah benar-benar mengerti. Suatu sore, ketika angin mulai berhembus kencang dari arah pegunungan, villa Nadine kedatangan beberapa tamu. Mereka adalah rekan-rekan bisnis lama Nadine. Orang-orang dari dunia yang penuh dengan jadwal makan malam mewah, undangan gala, dan percakapan yang seringkali lebih penuh basa-basi daripada makna. Salah satunya adalah Dimas, seorang direktur keuangan di perusahaan yang pernah bekerja sama dengan keluarga Nadine. Pria mapan itu sudah lama menunjukkan ketertarikan pada Nadine, meski Nadine selalu menjaga jarak dengan sopan. Sore itu, Nadine menyambut mereka di ruang tamu, mencoba tetap ramah meski pikirannya tak berhenti melayang ke taman belakang, di mana Arga sedang memangkas pohon ketapang yang mulai merimbun. Dimas menoleh ke arah jendela besar yang menghadap kolam, lalu berkata, "Siapa pria muda itu? Saya lihat dia sering ada di sekitar villa, bahkan waktu terakhir saya mampir." "Oh, itu Arga. Dia merawat taman dan kolam di sini," jawab Nadine dengan nada tenang. Dimas mengangkat alisnya. "Tampaknya hubungan kalian cukup akrab ya?" Pertanyaan itu tidak frontal, tapi nadanya cukup jelas untuk membuat Nadine tersentak. Namun ia hanya tersenyum kecil. "Saya menghargai orang yang bekerja dengan hati." Dimas tertawa kecil, entah mengejek atau sekadar basa-basi. Tapi Nadine tidak nyaman. Untuk pertama kalinya, ia merasa ruang pribadinya terusik. Setelah para tamu itu pamit, Nadine keluar ke taman dengan langkah cepat. Arga sedang duduk di tepi kolam, membasuh tangan di air jernih. "Arga," panggil Nadine, suaranya pelan namun tegas. Arga menoleh dan segera berdiri. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" Nadine diam sejenak, matanya menatap kolam, bukan Arga. "Hari ini, aku sadar satu hal. Mungkin aku terlalu terlena dalam ketenangan di sini, dan lupa bahwa dunia tidak selalu bisa menerima apa yang terasa benar di hati." Arga tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri diam, mencoba memahami arah pembicaraan itu. "Aku tidak ingin kamu jadi bahan omongan," lanjut Nadine, suaranya bergetar sedikit. "Aku tahu kita tidak pernah melanggar apapun, tapi kedekatan kita bisa disalahpahami." Kini Arga yang menarik napas dalam-dalam. "Saya tahu, Bu Nadine, sejak awal saya sadar perbedaan antara kita, tapi perasaan saya tidak pernah dibuat-buat." Nadine menoleh padanya. Matanya menyimpan kebimbangan, tapi juga kelembutan. "Aku tidak menyangkal apa yang kita rasakan, Arga.
Tapi aku juga tidak bisa membohongi diriku sendiri bahwa ada banyak hal yang tidak sederhana. Arga mendekat selangkah. Saya tidak pernah meminta lebih dari momen-momen ini. Duduk di sini, bicara dengan ibu, merasa dihargai. Itu sudah lebih dari cukup. Tapi jika ibu ingin saya menjauh, saya akan pergi. Kata-katanya sederhana, tapi dampaknya menghantam hati Nadine seperti badai. Ia memejamkan mata sejenak, menahan gejolak di dadanya, lalu berkata, "Aku tidak ingin kamu pergi. Aku hanya ingin kita jujur bahwa hubungan ini bukan tanpa resiko." Arga mengangguk. "Saya tidak takut risiko, Bu. Saya hanya takut kehilangan kesempatan untuk merawat seseorang yang membuat saya merasa hidup." Mereka saling menatap, lama, dalam diam yang dipenuhi emosi yang tak terucapkan. Saat itu, langit berubah kelabu. Angin membawa aroma hujan yang hampir turun. Tapi di antara mereka, sesuatu justru menjadi lebih jelas. Batas yang selama ini memisahkan mereka, usia, status, dunia yang berbeda, mulai mengabur. Yang tersisa hanyalah dua jiwa yang saling melihat, saling menemukan, dalam cara yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Beberapa hari berlalu sejak perbincangan terakhir Nadine dan Arga di tepi kolam. Meskipun tak ada kata perpisahan, suasana di antara mereka terasa berubah. Mereka masih bertemu setiap sore di taman, masih saling menyapa dengan senyum yang tulus, namun ada jeda yang menggantung di antara mereka. Sebuah keheningan yang menyimpan banyak rasa. Nadine merenung lebih sering dari biasanya. Ia duduk di ruang kerjanya yang menghadap taman, memandangi Arga dari kejauhan sambil menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perasaannya kepada pria itu bukan sekadar keterikatan emosional sementara. Arga telah membawa sesuatu yang hidup kembali dalam dirinya. Hal yang selama ini terlupakan. Kehangatan, keberanian untuk merasa, dan mungkin cinta yang datang dalam bentuk yang tak terduga. Suatu pagi yang cerah, Nadine memberanikan diri berjalan ke taman, mencari Arga yang sedang memangkas semak lavender di sisi barat. Arga menoleh saat melihatnya, lalu berdiri dengan sedikit gugup. "Selamat pagi, Bu," sapa Arga. Nadine tersenyum. "Pagi, Arga. Boleh bicara sebentar?" Mereka berjalan beriringan ke bangku batu di bawah pohon flamboyan yang sedang berbunga. Dedaunan merah oranye berjatuhan pelan, seakan menjadi latar dari momen yang akan sulit dilupakan. "Aku sudah lama memikirkan ini," kata Nadine perlahan. "Tentang apa yang kita alami, tentang perasaan ini." Arga hanya menatap, menunggu dengan sabar. "Aku tidak ingin kita terus berjalan di tengah bayang-bayang," lanjutnya. "Aku ingin kita tahu arah kita. Tapi aku juga sadar bahwa jika kita memutuskan untuk bersama, jalan itu tidak akan mudah." Arga mengangguk, lalu menjawab dengan suara pelan. "Saya tidak berharap jalan yang mudah, Bu. Saya hanya berharap jalan yang jujur. Selama ini saya tidak pernah menyesal mengenal ibu, dan saya tidak akan menyesal jika harus berjalan di samping ibu, apapun risikonya." Nadine menunduk, matanya berkaca-kaca. "Kamu tahu, aku pernah punya segalanya. Uang, koneksi, gengsi, tapi semua itu terasa kosong. Bersamamu, bahkan ketika kita hanya duduk diam, aku merasa lebih utuh." Arga mengulurkan tangan dan menyentuh punggung tangan Nadine dengan lembut. "Saya juga merasa begitu, Bu Nadine. Tapi, kalau saya boleh jujur, saya bukan siapa-siapa. Saya tak punya latar belakang yang akan diterima orang-orang dalam dunia ibu." "Tapi kamu punya sesuatu yang tidak dimiliki siapapun di dunia itu," jawab Nadine dengan suara gemetar. "Kamu punya ketulusan, dan aku tidak ingin kehilangan itu." Diam sejenak, hanya angin yang berbicara di antara mereka. "Jadi, apa yang ibu inginkan?" tanya Arga akhirnya. "Aku ingin kita hidup dengan jujur, bukan bersembunyi. Aku ingin kita berjalan perlahan, tanpa harus memaksa dunia untuk setuju. Tapi aku juga tidak ingin menyangkal hati kita," ucap Nadine. Arga tersenyum untuk pertama kalinya hari itu, senyum yang penuh ketenangan. "Saya di sini, Bu Nadine, dan saya akan tetap di sini, selama ibu mengizinkan saya menjadi bagian dari hidup ibu." Nadine mengangguk pelan. "Mulai hari ini, panggil aku Nadine saja." Hari itu bukan hanya status yang berubah, tetapi cara mereka memandang satu sama lain. Tidak lagi sebagai majikan dan tukang taman. Mereka adalah dua orang yang saling memilih dengan kesadaran penuh akan batasan dan keberanian untuk melampauinya. Waktu berlalu. Orang-orang mulai bertanya-tanya, berbisik, dan menilai. Tapi Nadine tak lagi peduli. Ia tidak hidup untuk memuaskan ekspektasi orang lain. Ia hidup untuk merasakan, untuk menjadi nyata, dan untuk mencintai, meski caranya tidak seperti cerita kebanyakan.